Pagi Teknik. Nah, kembali lagi sekarang kita berjumpa lagi di podcast Alumni Talk, di mana kita memberikan inspirasi dari berbagai alumni FTUI, utamanya yang sudah sukses berkarir di dunia profesional. Dan tujuan daripada podcast ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menginspirasi teman-teman teknik semua yang masih berkuliah, yang masih berjuang untuk menuntaskan studinya. Mudah-mudahan nanti bisa sukses, bisa meniru langkah-langkah sukses mereka. Nah, kali ini kita akan berbincang dan belajar dengan seorang yang sangat luar biasa sekali pencapaian di dunia profesionalnya. Jadi beliau sudah melanglang buana di dunia profesional, profesional di bidang kelistrikan, ya, senior saya. Jadi waktu saya masuk tahun 96, beliau mungkin sudah bekerja, sudah menjadi seorang profesional, ya. Beliau sudah sukses untuk kemudian memimpin salah satu BUMN yang paling utama di negeri ini. Kita akan segera saja berbincang dengan tamu kita yang luar biasa, yaitu adalah Bang Ruli Firmansyah. Selamat datang, Bang. Selamat datang, selamat pagi. Oke, Bang Ruli ini adalah, saya bacakan sedikit CV-nya untuk teman-teman teknik supaya bisa mengetahui juga. Bang Ruli ini adalah alumni dari FTUI dengan tahun masuk tahun 1983, tahun 83. Lalu kemudian beliau melanjutkan studi magisternya di ITB, ya, Magister Business Management. Dan kalau kita bicara mengenai karir, CV-nya panjang sekali. Jadi saya akan bacakan yang paling awal dan yang top paling atas sekarang, ya. Jadi diawali pada saat itu adalah sebagai General Manager dari unit pembangkit Muara Tawar. Lalu berlanjut menjadi Head of Procurement Division di PT Pembangkitan Jawa Bali. Dan yang paling recent itu adalah Presiden Direktur dari PT Bahtera Adiguna hingga tahun 2022. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT PLN Nusantara Power, ya, subholding dari PT PLN. Selamat datang Bang Ruli. Jadi sesi kita adalah sesi untuk menginspirasi para sahabat teknik yang saat ini mungkin sedang berjuang mati-matian untuk menyelesaikan kuliahnya. Mudah-mudahan bisa sukses, amin, seperti amin. Bang Ruli juga. Amin. Bang Ruli, kita mulai, Bang, ya. Bang Ruli bisa nggak menceritakan sedikit, mungkin ketika datang ke FTUI saat ini kan situasi udah benar-benar berbeda dengan zaman Bang Ruli waktu kuliah, ya. Bang Ruli bisa cerita sedikit nggak, kapan sih suasananya pada saat Abang masuk, ya, di FTUI, situasinya seperti apa tahun 1983, apa fasilitasnya dan lain-lain, apa yang berbeda dengan sekarang? Silakan, Bang. Baik, terima kasih Mas Jufan. Saya masuk tahun 83, saat itu kampus masih di Salemba. Salemba loh, ya, belum di sini. Kami masih mengalami kuliah di Salemba. Tempatnya sangat kecil kalau dibandingkan dengan di Depok ini. Fasilitas terbatas. Tapi menangnya di tengah kota. Di tengah kota, ya, Bang, ya? 2 tahun kuliah di Salemba, mulailah kita relokasi ke Depok ini. Jadi saya termasuk orang-orang yang babat alas di Depok ini. Pada saat itu masih hutan, dong? Masih hutan. Kita termasuk yang pertama kali menanam pohon di sini. Oh, gitu? Ya. Nah, hari ini saya kembali lagi ke sini, luar biasa perkembangannya. Luar biasa, saya turut bangga sebagai mahasiswa UI. Demikian, Mas. Oke. Jadi pada saat itu Bang Ruli itu kuliah di jurusan Teknik Elektro. Ya, tahun 1983. Oke. Bang, dunia perkuliahan dengan dunia profesional tentu kan berbeda. Jadi apalagi dengan tantangan di dunia profesional per saat ini, gitu kan. Kira-kira, Bang, bagaimana sih caranya untuk kemudian para mahasiswa ini yang saat ini itu mungkin sedang berkuliah, untuk kemudian mereka bisa masuk dan bisa berkontribusi secara positif di dunia profesional? Kira-kira apa, Bang, yang harus mereka persiapkan? Memang selama saya kuliah di UI ada satu sisi yang
pas saat itu belum dikembangkan di universitas. Apa tuh? Yaitu gimana kita terjun ke dunia bisnis, dunia usaha, dunia yang akan kita masuki di luar kampus. Sangat beda sekali, Mas. Ya. Jadi pada saat masuk ke dunia pekerjaan ada hal-hal yang harus kita sesuaikan dengan lingkungan setempat. Bagaimana kita mengembangkan attitude kita, bagaimana kita mengembangkan kompetensi-kompetensi kita supaya dilihat oleh atasan. Sikap-sikap kita harus seperti apa supaya atasan itu bisa melihat kita. Attitude dan kompetensi. Ya. Kira-kira kompetensi kalau untuk di tantangan dunia karir sekarang, tiga kompetensi yang paling utama yang must have mereka harus punya itu apa kira-kira? Lulus dari teknik otomatis kompetensi keilmuan ya. Engineering Itu harus kuat karena kita memang dari sana asalnya. Tapi saran saya nggak cuma itu aja. Jadi kalau Anda masuk ke ke dunia usaha, saya bilang itu reliability atau keandalan. Keandalan itu apa? Sebisanya setiap dihubungi kita harus siap. Oh, setiap saat dihubungi harus siap. Sebaiknya di awal masuk seperti itu. Kalau kita ditelepon, kalau kita dikirim WA, segera jawab. Oke, Itu sangat penting karena atasan itu akan melihat dari sana. Saya merasakan saat ini kalau saya menghubungi bawahan, menjawabnya delay, itu ada nilai tersendiri. Reliability nomor 1. Ya. Selanjutnya apa? Terus kompetensi oke ya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah sikap. Kadangkala sebagai mahasiswa baru masuk ke dunia kerja, egonya agak tinggi. Iya. Kalau sering disuruh merasa pekerjaan lebih berat dari teman sebelah dengan status yang sama, gaji sama, pangkat sama, suka agak cemberut. Nah, itu pilihan di kita sebenarnya, teman-teman ya. Jadi kalau kita disuruh sama atasan dengan wajah cemberut atau wajah ceria, itu nilainya beda. Kita rugi kalau dengan wajah cemberut, karena kita tetap harus mengerjakan itu. Kalau ngerasa dikasih kerja beban lebih berat ya, kita tetap harus menyelesaikan, tapi dengan wajah cemberut, penilaian atasan akan berbeda. Benar. Jadi artinya adalah ketika kita diberikan tugas, harus reliable, dan ketika kita mengexecute itu, wajah jangan cemberut, merasa tertekan. Sebaiknya kita kalau bisa tersenyum, siap akan kita laksanakan. Karena saat ini pameo-nya itu ada yang menarik, Bang. Gua lulusan UI, gue baru lulus minta gaji 8 juta. Mindset seperti ini kira-kira di dunia profesional gimana tuh, Bang? Tergantung di mana kita masuk ya. Di BUMN atau di dunia usaha swasta. Memang beda tekanannya. Jadi artinya orientasi mereka itu pada saat mereka masuk ke dunia profesional, apa yang mereka harus dapatkan pertama kali, yang mereka harus fokuskan? Apakah monetary gain atau lebih ke arah pembangunan skillship-nya dan lain-lain? Kalau saya lebih ke pembangunan skillship. Jadi di awal kerja itu harus kita kembangkan. Itu investasi kita. Investasi. Iya. Betul. Setelah bekerja 5-10 tahun baru kita akan mendapatkan hasilnya. Bang, dalam mencapai karir sekarang, jadi karir Bang Ruli ini kan mencapai presiden direktur di suatu BUMN yang sangat majority ya. Jadi kira-kira tantangan terbesar apa sih yang Bang Ruli hadapi selama ini? Mungkin bisa cerita 3 tantangan terbesar dan bagaimana Bang Ruli mengatasinya dalam perjalanan karir. Betul. Oke. Pertama yang seperti tadi saya bilang, dalam menerima tugas apapun sebaiknya dengan muka tersenyum. Perjalanan karir saya nggak lancar-lancar aja. Saya pernah mengalami keterlambatan kenaikan pangkat, pernah mengalami pembatalan kenaikan pangkat. Dibatalkan, Bang? Ya, dan saya masuk PLN dalam usia maksimal. Artinya dalam hal ini jangan ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Saya masuk di usia tertua masuk PLN, tapi saya pensiun di PLN ya. Pensiun di PLN dengan pangkat tertinggi. Jadi tidak ada kata terlambat walaupun Bang Ruli masuk ke PLN itu di usia yang bisa dikatakan sudah agak telat ya Bang ya. Umur 29,5. Tapi kemudian pencapaian karirnya justru yang tertinggi. Ya. Pensiun dengan tertinggi, luar biasa. Apalagi Bang tantangan yang pernah dialami dalam perjalanan karir ini? Ya itu yang tadi saya bilang, pembatalan kenaikan pangkat. Itu saya terima. Karena kalau sekali lagi kalau saya dengan marah-marah nggak ada untungnya buat saya. Kalau pembatalan itu sudah keluar. Betul. Tapi saya bilang sama pimpinan saya,
Oke Pak, nggak masalah. Emas walaupun di air kotor akan tetap bersinar. Itu pasti atasan akan ingat. Karena kita membantu dia akan kesulitan menjelaskan ke saya kenapa saya dibatalkan SK itu. Tapi kalau saya bisa terima dan saya dengan lapang dada, atasan akan merasa tugasnya akan mudah dijalankan. Oke, berarti mindset ini penting sekali. Attitude itu penting. Setelah itu atasan saya jadi direktur, saya ditarik. Nah, seperti itu. Beliau ingat dengan reputasi. Iya. Berarti ingat sekali ya bahwa teman-teman jangan sampai lupa bahwa tidak hanya skill set, tapi mindset juga penting. Setuju. Bahwa ketika tadi ada quote yang bagus sekali dari Bang Ruli, emas di air yang kotor tetap jadi emas. Tetap bersinar. Oke. Bang Ruli, tantangan profesional saat ini apa yang kira-kira mereka harus antisipasi buat future millennials ini yang mungkin mereka akan berkarir 5-10 tahun ke depan? Kira-kira apa, Bang? Saat ini perubahan teknologi sangat cepat, Pak. Ada transisi energi, ada perkembangan dari kelistrikan yang luar biasa. Artinya teman-teman itu dari sekarang harus memandang ke depan akan seperti apa dunia kelistrikan itu, dunia engineering itu di 5 tahun ke depan. Karena itulah yang akan mereka hadapi nantinya. Jangan terpaku sama teknologi saat ini. Jadi harus sudah bisa kemudian memprediksi. Artinya perkembangan teknologi ke depan itu seperti apa dan persiapkan diri. Lakukan sebanyak mungkin kesalahan selagi kuliah ya Bang. Setuju. Karena kalau sudah jadi profesional dan melakukan kesalahan itu kaitannya dengan reputasi. Begitu ya Bang ya. Luar biasa. Bang, ada nggak kira-kira proyek yang paling signifikan selama perjalanan karir Bang Ruli ini? Yang Bang Ruli pernah jalankan? Proyek apa tuh yang paling signifikan? Kalau proyek yang sekarang yang lagi berat-beratnya. Oh gitu ya? Saya harus menyelesaikan pembangunan listrik di IKN. Oh iya, yang harus selesai di bulan Mei ini dengan waktu yang singkat dan harus selesai dengan berbagai macam tantangan yang harus saya selesaikan. Itu terberat saat ini karena ditunggu sama Presiden. Kalau pencapaian pekerjaan yang terbaik menurut saya adalah selama saya di Bahtera Adiguna. Bahtera Adiguna. Ya. Bahtera Adiguna itu bisnis perkapalan, itu transportasi batu bara yang bukan kompetensi saya sebenarnya. Ya, tapi saya ada di sana. Tahun pertama saya masuk, bottom line laba perusahaan masih 80 miliar. 3 tahun kemudian loncat jadi 4 kali lipat. 4 kali lipat. Ya. Padahal itu bukan bidang studi Abang pada saat kuliah. Sangat jauh. Bagaimana Abang mengcope itu? Artinya tantangannya kan ini kayak masuk ke dunia yang gelap. Bagaimana cara belajarnya dengan cepat seperti itu? Ya belajar dengan cepat dengan senior, dengan lingkungan sekitar ya, dengan apa? Membiasakan diri bergaul dengan luas, maka kita akan lebih mudah mempelajari itu. Wah. Ini dia sahabat teknik, penting sekali. Walaupun Anda lulusan fakultas teknik yang sangat empirik ya, ada satu kata kunci yang dikatakan Bang Ruli adalah pergaulan. Iya. Hubungan manusia, ini penting sekali. Anda nggak akan bisa berhasil kalau Anda tidak memiliki people skill yang bagus ya Bang. Betul. Ada masukan kira-kira bagaimana mendevelop people skill Bang untuk teman-teman mahasiswa? Tempat yang paling bagus untuk mendevelop people skill itu di kampus. Di kampus. Ya, di sini semua lapisan ada. Lapisan ekonomi ada, lapisan kemampuan kompetensi ada, teman-teman dari berbagai jurusan difasilitasi juga oleh universitas dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, manfaatkanlah itu selama masih kuliah. Jadi artiannya jangan cuma datang kuliah pulang kuliah gitu ya. Jadi harus lebih banyak melakukan aktivitas bersama teman-teman, mungkin organisasi ya Bang. Organisasi. Betul. Bang Ruli organisasi dulu di kuliah apa Bang dulu? Saya dulu ketua Merpati Putih di UI. Organisasi ini penting sekali dan tidak hanya beliau ikut menjadi bagian daripada organisasi tapi ketuanya. Ketua Merpati UI, anggota marching band waktu itu. Oh, ikut marching band juga. Saya nggak kebayang marching band di tengah hutan bagaimana. Jarang. Jadi pada saat itu sudah ada lapangan ya Bang ya?
Itu. di UI. Oh, lapangan luas. Oh, luas ya. Iya. Selain marching band ada lagi mungkin Bang? Marching band sama apa tadi? Merpati Putih. Merpati Putih. Oh, dua itu ya. Iya. Biasa. Oke, Bang Ruli, bagaimana sih caranya Bang Ruli kok bisa dari teknik gitu ya, yang memiliki background engineering, ya kan? Tapi kok memiliki people skill yang cukup bagus untuk kemudian membina jaringan profesional di dunia karirnya itu apa? Belief atau apa keyakinan yang abang pegang pada saat berinteraksi? Kan banyak dari teman-teman saya ini kaku, saya ini cuma taunya adalah angka. Ya. Nah, kira-kira kalau Bang Ruli gimana tuh? Mungkin itu sedikit ada bawaan dari lahir juga. Oh, boleh. Pergaulan itu memang penting. Selepas dari ini salah satu yang memperluas pergaulan saya, pertemanan saya. Waktu itu lulus dari UI pas sedang boomingnya perbankan. Banyak orang teknik masuk perbankan, termasuk Laksamana Soekardi jadi dirutnya Lipo saat itu. Oke. Jadi saya tergoda masuk perbankan. Nah, di perbankan itulah pertemanan saya tambah luas lagi. Iya. Karena saya di sana ditaruh di marketing kredit, saya harus bergaul dengan orang-orang para pengusaha. Jadi Bang Ruli masuk pertama kali di Ke perbankan marketing dulu. kredit. Ya, Ketemu banyak orang. 4 tahun di sana, ketemu banyak orang. Di situ juga saya ketemu seseorang yang saya anggap memberi insight ke saya yang luar biasa. Jadi dia cuma bilang gini, waktu itu ada orang nanya ke saya dan itu bukan bidangnya saya. Iya. Saya arahkan ke tempat lain. Iya. Saya ditegur. Pak Ruli, kalau ada orang nanya sesuatu ke Bapak, itu artinya orang sudah menaruh kepercayaan ke Bapak. Cari jawaban itu kemanapun. Jangan serahkan ke orang lain. Jadi artinya kalau ada permasalahan, hadapi. Ya, kita selesaikan. Kalau itu bukan bidang kita, atau itu di luar kemampuan kita harus cari. Oke, jadi artiannya adalah ketika bertemu dengan di bidang marketing kan banyak orang bilang bahwa nggak bisa marketing tanpa menghadapi penolakan. Bagaimana Bang Ruli menghadapi penolakan itu? Down nggak kira-kira? Menawarkan kredit gitu kan? Iya, kredit itu nggak seberat funding sebenarnya. Itu kita lending istilahnya ya. Iya, lending. Artinya orang lebih sering cari kredit daripada memberikan menaruh uang di deposito. Artinya masalah itu nggak terlalu besar saat itu bagi saya, tapi justru di kita malah menyaringnya. Oh, jadi Bang Ruli justru yang menyaring aplikasi ya? Oke, seperti itu. Baik. Jadi Bang Ruli saat ini sedang menghadapi proyek yang cukup besar, yaitu adalah kelistrikan di IKN. Ya. Bang, bisa cerita sedikit nggak sih ke teman-teman teknik ini ya? Tantangannya, kompleksitasnya kelistrikan di IKN itu kayak gimana? Apa yang mereka harus pikirkan? Gitu? Di IKN saat ini infrastruktur sangat terbatas, karena kan baru pengembangan ya. Jadi koordinasi harus kuat dengan berbagai pihak. Ya, karena kita membangun listrik di sini, apa ini sudah tepat lokasinya dengan pengembangan ke depannya? Gimana kita akan membangun jaringan-jaringannya? Apa sudah sesuai dengan perencanaan IKN nantinya? Dan perizinan juga dengan pihak-pihak terkait. Oke. Jadi artinya dalam konsep juga dalam waktu yang sangat singkat. Itu dia yang mau saya sampaikan. Artinya tantangannya besar, tapi durasi timeline-nya itu sangat sebentar sekali. Dan bagaimana cara Bang Ruli itu menjaga supaya tim tetap termotivasi? Nah, gimana? Harus sering turun ke lapangan. Itu aja. Turun ke lapangan, sering berbicara dengan teman-teman di lapangan supaya mereka tetap terjaga koordinasinya, juga jangan sampai salah langkah. Artinya begitu kita jalannya salah, begitu koreksi akan luar biasa. Akan memakan waktu luar biasa. Berarti leadership ya juga penting sangat buat kuat. alumni Betul. Fakultas Teknik. Betul. Tuh, teman-teman sahabat teknik, ini penting sekali nih Anda catat bahwa artinya walaupun Anda sarjana teknik, leadership adalah sesuatu yang harus. Jadi harus dikembangkan. Bisa salah satunya tadi yang disampaikan Bang Ruli melalui ikut organisasi. Perbanyak organisasi Anda, tapi juga jangan lupa dengan yang namanya perkuliahan Anda. Betul ya Bang ya? Setuju. Nanti dia ikut organisasi lupa dengan kuliah. Oke. Bang Ruli, apa impian yang mau dicapai oleh Bang Ruli pada stage
hidup saat ini? Untuk di dunia profesional, Betul. saya hanya ingin meninggalkan legacy yang terbaik buat perusahaan saya nanti. Dengan istilahnya kita suka bilang selamat dunia dan akhirat. Karena beberapa pekerjaan-pekerjaan ini harus kita selesaikan dengan baik. Yang kadang-kala sebagai manusia kita suka alpa gitu Mas ya. Alpa, ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Mudah-mudahan kesalahan itu yang tidak disengaja dalam hal ini ya, tidak membawa dampak signifikan di kemudian hari. Oke. Jadi Bang Ruli ingin meninggalkan pada stage yang saat ini itu adalah legacy. Saya ingin meninggalkan legacy PLN Nusantara Power masuk ke 500 Fortune. Mantap. Ya. Misinya tetap loh. Ya, ini penting sekali. Jadi kalau Anda sudah mendengarkan dari awal bahwa Bang Ruli masuk saja sebagai karyawan PLN, telat ya Bang ya? Ya, di usia terakhir. Tapi pensiun dengan jabatan tertinggi ya? Pangkat tertinggi ya. Nah, saat ini ingin memberikan legacy bagaimana PLN itu masuk ke Fortune 500. Nusantara Power. Power. PLN ya. Nusantara Power masuk ke Fortune 500. Ya. Luar biasa. Jadi jangan lupa artinya Anda butuh memiliki yang punya namanya harapan. Tanpa harapan, maka Anda nggak akan punya motivasi. Ini di masa-masa yang sudah bisa dibilang mungkin udah agak sedikit lagi ya Bang ya, tapi tetap semangat. Harus tuh. Harus ya. Ya. Oke, Bang Ruli, ketika teman-teman mahasiswa ini kuliah, mungkin pertanyaan pada saat ujian kan pilih salah satu jawaban yang terbenar dari pilihan berikut gitu ya. Tapi ketika di dunia profesional, itu kan nggak ada jawaban yang benar 100% benar, yang ada benar atau lebih benar gitu ya. Kira-kira bagaimana cara Bang Ruli untuk ketemu problem solving yang paling efektif? Apa sih yang Bang Ruli lakukan? Dalam dunia pekerjaan harus berani mengambil risiko. Kadangkala high risk itu high return. High risk, high return. Kalau kita nggak berani mengambil risiko ya low return yang kita peroleh. Kita akan telat, akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Tapi juga dalam mengambil risiko-risiko terbesar itu harus melakukan mitigasi dengan sangat baik. Oke. Mitigasi risiko, tim risiko yang kuat itu sangat kita perlukan. Oke, jadi artinya adalah keberanian bahwa ketika kita membayangkan sesuatu, wah ini resikonya besar, justru itu adalah kesempatan. Itu kesempatan, challenge paling besar. Tapi sambil pada saat bersamaan, if something goes wrong, sudah punya arah. Itu saya bilang mitigasi risiko. Keren. Kadang-kala ada beberapa orang begitu ketemu risiko, dia nggak ambil takut langkah apapun. Betul. Justru yang kemudian malah ya disitulah ada potensi. Potensi luar biasa. Ya seperti tadi yang disampaikan ya teman-teman teknik bahwa Bang Ruli saat ini sedang menangani kelistrikan di IKN. Ini proyek yang bukan istilahnya proyek yang kecil ya Bang ya? Ada satu lagi proyek besar juga. Kita sedang tahap penyelesaian proyek PLTS terapung di Cirata. Jadi Anda harusnya bangga sebagai mahasiswa FTUI. Kenapa? Karena karir path Anda sudah dibabat ya oleh para pendahulu Anda. Ya senior Anda ini adalah bukan orang-orang yang sembarangan. Memimpin suatu perusahaan yang mana merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Luar biasa. Oke, Bang Ruli. Kalau sekiranya Bang Ruli harus meninggalkan, tadi kan Bang Ruli bilang ingin meninggalkan legacy. Kira-kira Bang, untuk keberhasilan karir mereka, apa sih yang paling utama yang Abang mau sampaikan ke mereka ini? Bergabunglah di Nusantara Power. Di sana akan terbuka luas, karirnya panjang, sangat menjanjikan untuk teman-teman yang ingin berkarir di kepakaran. Di situ juga tempat yang paling baik dan tempat yang paling tepat saat ini. Jika ingin berkembang sebagai manajemen di pembangkitan, Nusantara Power juga tempat yang tepat untuk belajar menjadi pemimpin suatu perusahaan. Oh, mantap ya. Jadi kita punya beberapa anak perusahaan, kita punya proyek sudah pasti 5 tahun ke depan kita akan mengembangkan 6,5 gigawatt, Pak. 6,5 gigawatt. 6,5 gigawatt. Saat ini kapasitas kami 18 gigawatt. Mungkin di 5 tahun ke depan akan jadi 30 gigawatt. Bapak bisa lihat di Asia Tenggara yang punya kapasitas seperti itu tidak ada. Nusantara Power tuh. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif karir Anda ke depan ya.
Artinya perusahaan yang cukup memiliki prestasi saat ini yang sangat luar biasa, Ya, tapi prospek juga yang punya luar prospek biasa. yang bagus, Luar biasa. 5 sampai 10 tahun ke depan seperti itu ya Bang ya. Jadi kira-kira dari teman-teman mungkin nanti ke depannya ada yang ingin tertarik untuk masuk ke dunia kelistrikan, Ya. apakah harus elektro aja Bang? Oh enggak, semua bidang. Nah, Semua gimana? bidang. Semua bidang. Psikologi, ekonomi, hukum, listrik, semua jurusan, teknik semua jurusan, Teknik semua jurusan, kita butuhkan. Oke. Dan tadi Bang Ruli bilang bahwa Nusantara Power punya banyak anak perusahaan. Ya, Bisa nggak Bang diceritakan apa sih beberapa lah contohnya? kita Perusahaan. punya anak perusahaan yang membawahi beberapa anak-anak perusahaan lagi di bidang pembangkit termal. Thermal, Ada anak perusahaan juga yang membawahi beberapa perusahaan di bidang pembangkit EBT. EBT. Kemudian kita punya perusahaan pemeliharaan, maintenance. Punya perusahaan khusus suku cadang. Oke. Satu lagi, sudah ini ada 2 renewable sama thermal ya. Dan Itu membawahi lagi beberapa anak perusahaan. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa future ke depan itu artinya adalah salah satu industri yang akan booming itu adalah renewable. Ya. Bang ya. Karena kan artinya bisa dibilang power kotor yang Ya. itu artinya berkontribusi terhadap perubahan cuaca, iklim dan lain-lain, maka renewable adalah salah satu solusinya. Bang, kalau terkait renewable, prospeknya seperti apa Bang di dalam konteks Nusantara Power? Renewable adalah saat ini merupakan suatu keharusan. 2060 kita sudah canangkan di Indonesia itu net zero emission. 2060? 2060. Artinya seluruh pembangkit-pembangkit yang menghasilkan karbon harus sudah mati. Oke. Jadi PLN sekarang sudah tidak membangun lagi PLTU batubara. Kita sudah bertahap mengalihkan ke energi baru terbarukan. Oke. Dan bagaimana dalam konteks atau kaitannya dengan mobil atau kendaraan listrik dalam konteks prospek berkarir di Nusantara Power ini? Dengan pemerintah menggalakkan mobil listrik, ini malah rezeki buat PLN. Oke. Pakai listrik. Dari tadinya menggunakan bensin, sekarang pakai listrik kan? Iya. Artinya konsumsi listrik akan semakin besar. Itu yang saya bilang, listrik nggak akan mati. Energi listrik sampai sejauh penglihatan saya masih tetap dibutuhkan. Oke, jadi artinya selama ada kehidupan, Ya. selama itu juga butuh energi. Orang suka bilang listrik itu sumber kehidupan. Listrik adalah sumber kehidupan. Kalau Bapak ke suatu daerah gelap gulita, ada lampu satu aja, wah ngerasa ada kehidupan di sana. Pasti begitu. Betul. Ya. Jadi kembali lagi untuk para sahabat teknik dimanapun Anda berada, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat Anda bahwa Bang Ruli, ya ini adalah salah satu contoh panutan alumni FTUI yang mana sudah berkiprah melalang buana dari tahun berapa tadi Bang awal pertama? 90. Tahun 90 sudah berkarir dan kini di tahun 2022 beliau sudah di tahun 2023 beliau sudah menjadi presiden direktur dari Nusantara Power. Dan Nusantara Power adalah salah satu perusahaan yang cukup prospek ya untuk Anda sekiranya Anda nanti sudah lulus dan kemudian mengembangkan atau bisa jadi sebagai lonjakan ya Bang ya, lonjakan karir ke depan ya. Karena di sana juga pastinya nanti Anda akan dibina lagi terkait dengan manajerial, leadership, problem solving dan lain-lain. Bang, kembali lagi terkait dengan legacy, karena ini pertanyaan terakhir. Legacy, tadi Abang mau meninggalkan legacy di tahapan kehidupan saat ini. Kira-kira untuk mereka yang mau kemudian masuk ke Nusantara Power, apa sih yang mereka harus persiapkan? Artinya bekal apa? Itu yang saya bilang tadi. Persiapan attitude dengan baik, yang tadi saya bilang ya. Attitude artinya jangan gampang emosi, jangan merasa orang yang paling hebat, karena UI itu adalah ibu kota negara, terletak di ibu kota negara, ngerasa lebih bagus, artinya dalam bekerja sehari-hari ngerasa lebih baik dari temannya, tidak mau mengerjakan lebih baik dari temannya, itu yang salah. Ya. Artinya jika Anda ingin lebih baik dari teman-teman seangkatan,
harus bekerja juga lebih baik. Iya. Harus mengambil porsi yang lebih besar. Oke. Ya, harus terlihat yang nomor satu. Dalam setiap pelatihan, usahakan menjadi yang terbaik. Dalam setiap kesempatan menjadi yang terbaik. Terbaik itu nggak hanya selalu nilai terbaik. Saya dulu nggak apa-apa masih ada waktu ya. Saya waktu ambil S2, saya nggak kekejar nilai terbaik karena cuma 4 semester. ITB. Tinggal 1 semester lagi. Ngejar cum laude udah nggak kekejar. Saya harus mengejar apa nih supaya jadi perhatian. Akhirnya saya mencanangkan saya harus lulusan tercepat. Nah, saya kejar itu. Lalu kejar, saya cuti 2 minggu. Saya ke Bandung hanya untuk menyelesaikan. Saya kirim tesis, koreksi, saya perbaiki hari itu. Besok saya bawa lagi. Akhirnya 3 hari kemudian saya langsung sidang. Padahal tidak dipersiapkan sidang saat itu. Dalam 3 hari ya Bang? Ya, sidang saya balik ke kantor, sudah bawa ijazah. Nah, itu lulusan terbaik. Saya dipanggil direksi, dikirim ke luar negeri, ditawarin jabatan. Lulusan selanjutnya udah nggak dipanggil lagi. Oke. Jadi penting kalau sukses itu artinya adalah modalnya adalah reputasi ya Bang ya? Tapi reputasi itu adalah dibentuk oleh bagaimana keseharian Anda. Dikasih tugas, nanti mudah-mudahan bisa ketemu langsung sama Bang Ruli di Nusantara Power. Yeah. Dikasih tugas sama Bang Ruli, pertama kali yang Anda harus lakukan apa? Senyum. Betul ya Bang ya? Setuju. Nggak boleh cemberut ya Bang ya? Nggak boleh. Rugi, kita tetap mengerjakan, tapi nggak dapat nilai lebih dari Iya, yang ada malah capek sendiri kan? Betul. Terpaksa merasa terseret begitu ya Bang ya? Oke. Jadi kemudian ketika sudah lakukan yang terbaik semaksimal yang Anda yang bisa lakukan. Dengan demikian, kalau Anda terus konsisten melakukan seperti itu, pasti jajaran direksi akan melihat juga ya, akan memberikan promosi juga ya Bang ya. Dan mudah-mudahan nih Anda bisa menggantikan Bang Ruli. Amin. Pasti bisa. Baik Bang Ruli, terima kasih untuk inspirasinya, legasinya saat ini. Dan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, ya sahabat teknik, acara ini podcast alumni Talk adalah kolaborasi dari FTUI dengan Iluni FTUI. Tidak lebih dan tidak lain adalah untuk memberikan Anda inspirasi. Apa yang harus dilakukan setelah Anda lepas dari perkuliahan di FTUI. Jadi jangan sampai nanti ketika Anda sudah lulus, Anda kebingungan apa yang mau Anda lakukan. Ya. Demikian dari kami, saya Yovan P. Putra bersama Bang Ruli. Mohon pamit, undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan jangan lupa subscribe, like, ya, dan juga nyalakan loncengnya jadi Anda bisa selalu tahu kapan ada sesi lain dari alumni FTUI yang memberikan Anda inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.